Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-16, yaitu tentang pengelompokan dan penyajian data kelompok, dan kita akan membahas tabel distribusi frekuensi. Simak terus video ini sampai akhir. Kalau di part-part sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar, mulai dari pengumpulan data, pengelompokan data, penyajian data, dan pengelolaan data untuk data tunggal. Sekarang kita masuk ke statistika yang data kelompok. Ya, tapi di sini kita tidak mulai dari awal, karena pengumpulan data, baik data tunggal maupun data kelompok itu kurang lebih sama. Sudah saya terangkan di awal-awal, yang bisa melalui sensus dan sampling, lalu ada data primer, sekunder, dan lain-lain itu. Jadi kita mulai dari pengelompokan data untuk data kelompok. Berikut ini merupakan bagan bagaimana alur pengelompokan dan penyajian data kelompok. Jadi, data yang dikumpulkan bisa dengan banyak metode melalui sensus, sampling, dan lain sebagainya, itu masih berupa data mentah. Data mentah ini kemudian dikelompokkan dan disajikan dalam berbagai macam bentuk. Yang pertama itu adalah tabel distribusi frekuensi. Nah, dari tabel distribusi frekuensi, data ini bisa disajikan dalam bentuk yang berbagai macam. Misalnya, bisa histogram atau poligon frekuensi, lalu bisa juga dari tabel distribusi frekuensi kita buat tabel distribusi frekuensi relatif. Lalu dari tabel distribusi frekuensi kita buat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dan dari tabel distribusi frekuensi kumulatif bisa kita buat atau kita sajikan grafik distribusi frekuensi kumulatif atau OGIF. Di part yang kali ini khusus membahas tabel distribusi frekuensi. Seperti yang sudah saya singgung waktu di part-part awal, untuk data kelompok, data yang diperoleh ini tidak perlu diurutkan. Kalau pada data tunggal kan kita harus urutkan, mulai dari nilai terkecil, datum terkecil, sampai datum terbesar. Nah, kalau pada data kelompok ini tidak perlu, langsung dikelompokkan dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana bentuk tabel distribusi frekuensi? Seperti ini. Ini contoh dari tabel distribusi frekuensi tinggi badan 40 atlet PON. Nah, di sini sudah berupa kelompok. Ya, kalau kalian bandingkan dengan tabel yang punya data tunggal, waktu itu kan jumlah saudara kandung ya, kalau nggak salah ya, yang contoh bintang dia. Di kolom kirinya kan 0, 1, 2, 3, 4. Datanya tunggal. Kalau ini sudah dikelompokkan. Yang tinggi badannya 155 sampai 159, frekuensinya 3 atau artinya ada 3 orang. Yang tinggi badannya antara 160 sampai 164 cm, ada 4 orang, dan seterusnya. Ya, karena sudah dikelompok-kelompokkan, maka disebut data kelompok. Ngerti ya? Nah, pada data kelompok ini banyak sekali istilah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama banyak kelas, atau K lambangnya. Kelas itu apa? Ya, kelompok ini. Kelas pertama itu yang tinggi badannya antara 155 sampai 159 cm. Frekuensinya 3 atau ada 3 orang. Kelas kedua yang tinggi badannya 160 sampai 164 cm. Frekuensinya 4 atau ada 4 orang. Dan seterusnya sampai kelas terakhir, yaitu kelas yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti kelas ke-6. Tinggi badannya 180 sampai 184 cm. Frekuensinya 1 atau hanya ada 1 orang. Jadi paham ya, kalau saya bilang kelas ketiga, kelas kedua, kelas itu ini. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, dan seterusnya. Kadang juga saya sebutnya kelas 170 sampai 174. Itu maksudnya kelas yang ini, atau kelompok yang ini. Berikutnya, batas bawah kelas, atau BB. Kalau kalian lihat di sini, kan data kelompok itu nilainya bukan tunggal seperti jumlah saudara kandung, 0, 1, 2, 3 gitu. Tapi berupa range. Antara 155 sampai 159. Nah, angka di sebelah kiri ini disebut batas bawah kelas. Jadi batas bawah kelas yang pertama itu 155. Batas bawah kelas yang kedua 160. Batas bawah kelas yang ketiga 165 dan seterusnya. Batas bawah kelas yang terakhir, kelas ke-6 itu 180. Jadi batas bawah itu ya 155, 160, 165 sampai 180. Berikutnya, batas atas kelas atau lambangnya BA. Kalau batas atas berarti yang ini, yang sebelah kanan, 159, 164, 169, sampai 184. Oke, paham ya?
Berikutnya, tepi bawah kelas atau TB. Ya, jadi tepi bawah berbeda dengan batas bawah. Kalau tepi bawah itu rumusnya batas bawah dikurangi setengah. Ya. TB sama dengan BB min setengah satuan. Jadi, tepi bawah kelas yang pertama itu batas bawah kelas yang pertama 155 dikurangi setengah satuan. Dikurangi setengah berarti 154 setengah. Tepi bawah kelas yang kedua itu batas bawah kelas yang kedua 160 dikurangi setengah berarti 159 setengah. Dan seterusnya sampai tepi bawah kelas yang terakhir berarti 180 dikurangi setengah 179 setengah. Oke, kalau ada tepi bawah ada tepi atas. Tepi atas kelas atau TA itu batas atas ditambah setengah satuan. Berarti tepi atas kelas yang pertama itu batas atasnya kan 159. Ditambah setengah berarti 159 setengah. Tepi atas kelas yang kedua berarti batas atas 164 ditambah setengah berarti 164 setengah. Dan seterusnya sampai kelas yang terakhir ini tepi atasnya berarti 184 tambah setengah atau 184 setengah. Nah, kalau kalian lihat lebih jeli berarti tepi atas kelas pertama itu berimpit atau nilainya sama dengan tepi bawah kelas kedua. Ya kan? Tepi atas kelas pertama kan 159 setengah. Tepi bawah kelas yang kedua kan 159 setengah, berarti sama. Tepi atas kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Tepi atas kelas kedua sama dengan tepi bawah kelas ketiga, yaitu 164 setengah, dan seterusnya. Oke, intinya tepi atas kelas sebelumnya sama dengan tepi bawah kelas berikutnya. Lanjut, panjang interval kelas, lambangnya C, itu 5. Nah, C itu apa? C itu rumusnya adalah TA min TB, tepi atas min tepi bawah. Hati-hati, bukan BA min BB. Jadi di sini, panjang interval kelas bukan 159 dikurangi 155. Kalau 159 dikurangi 155 itu kan BA min BB. Hasilnya 4. Salah. Harusnya TA min TB. Ya. Jadi kalau misalkan di kelas yang pertama, TA-nya kan 159 setengah. TB-nya 154 setengah. Berarti C-nya itu 159 setengah dikurangi 154 setengah. Hasilnya 5. Ya. Sebenarnya cara gampang melihat C, jadi kalau misalkan dari tabel distribusi frekuensi ini menghitung C itu ya ini. Gampangannya bukan dari BB ke BA, tapi dari BB batas bawah ke batas bawah berikutnya. Ini kan 5 selisihnya. Ini kan juga 5. Ini kan juga 5. Ini juga 5. Ini juga 5. Ya kan? Atau bisa juga dari batas atas. Ini kan selisihnya 5. Selisihnya 5. Selisihnya 5. Ini 5. Ini 5. Ngerti ya? Jadi bukan ini min ini, tapi ini min ini. Selisih batas bawah dari kelas pertama ke kelas kedua dan seterusnya. Ke kelas berikutnya pokoknya. Oke, nah C selain TA min TB itu rumusnya adalah J per K. Jangkauan dibagi banyak kelas. Kalian ingat ya, di data tunggal jangkauan itu nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Dibagi dengan K, K itu banyaknya kelas. Oke, berikutnya ada yang namanya titik tengah interval kelas atau XI. Ya, kalau di data tunggal, XI itu kan artinya nilai dari setiap data ya. Datum pertama, datum kedua, itu kan X1, X2, dan seterusnya sampai datum ke N atau XN. Kalau di data kelompok, XI itu bukan nilai setiap datum. Karena di sini kan datumnya sudah kita kelompokkan menjadi bentuk range-range seperti ini. Berarti XI ini adalah titik tengah interval kelas. Titik tengah interval kelas itu apa? Ya tengah-tengahnya ini. Misalkan 155 sampai 159. Tengah-tengahnya kan 157. Berikutnya kelas kedua 160 sampai 164, tengah-tengahnya 162, ya kan? Atau bisa kita rumuskan sebenarnya. XI atau titik tengah interval kelas itu rumusnya adalah setengah dalam kurung BA plus BB. Jadi misalkan di sini BA-nya 155, BB-nya 159. Kalau kalian jumlah itu kan 314 ya. Dikali setengah itu 157. Atau bisa juga setengah dalam kurung TA plus TB. Jadi TA-nya kan kalau misalkan ini 159 setengah, TB-nya 154 setengah. Kalau kalian jumlah juga 314, dibagi 2 157. Ya, boleh pakai rumus ini. Setengah dalam kurung BA plus BB untuk setiap kelas.
Boleh juga sebenarnya nggak perlu dihitung. Kalau misalkan di sini kan kelihatan ya, antara 155 sampai 159 tengah-tengahnya ya 157. Antara 160 sampai 164 tengah-tengahnya 162. Dan seterusnya. Dan kalau misalkan sekali ngitung 157, berikutnya nggak usah dihitung lagi, tambah aja dengan C atau panjang interval kelas. 157 tambah 5, 162. Tambah 5 lagi 167. Tambah 5 lagi 172. Pasti ini selisihnya XI-nya juga plus 5, plus 5, plus 5, plus 5, plus 5. Sama seperti BB dan BA-nya. Oke, jadi paham ya? Ada banyak sekali istilah pada tabel distribusi frekuensi. Jadi jangan sampai kalian lupa, jangan sampai kebolak-balik. Terutama batas bawah dan tepi bawah, serta batas atas dan tepi atas. Jadi batas dan tepi itu merupakan dua hal yang berbeda. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.